Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa hadir selama kurang lebih 10-20 menit ke depan, di mana saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di dalam seri pendalaman Alkitab kali ini kita memasuki perikop yang ke-114, yang kali ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-26, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-13. Apabila Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing, saya mau mengajak kita untuk membaca nas firman Tuhan ini bersama-sama. Sekali lagi Matius 26, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-13 dengan judul perikop Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Kau memberikan kami kesempatan bersaat teduh dan berusaha untuk merenungkan kebenaran firman-Mu bersama-sama. Tuhan, kami mohon hikmat dan pengertian yang daripada Engkau, berbicara dan menyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya. Ayat kebenaran firman di dalam Matius 26 ayat 6 sampai 13 harus dibaca di dalam konteks sehingga kita bisa mendapatkan pengertian yang benar. Karena terus terang ayat firman ini seringkali dipakai untuk memberikan khotbah mengenai persembahan. Ya, hampir selalu ya, maaf ya. Bagi saudara yang menganut teologi kemakmuran, jangan segala sesuatu tuh harus selalu dikaitkan dengan persembahan. Seperti nas firman Tuhan kali ini, ada seorang wanita, ya, kalau di dalam ayat padanan lain, wanita ini bernama Maria, ya, berada di sebuah rumah Simon si kusta. Jadi perempuan ini membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Orang bilang ini adalah minyak narwastu. Di dalam buli-buli pualam itu artinya minyak narwastu ini sangat amat mahal. Karena dari case-nya aja, dari tempatnya aja itu sudah mahal. Sudah menandakan bahwa ini adalah minyak mahal. Dan benar adanya minyak ini sangat berharga sekali di masa itu, saudara ya. Sangat berharga sekali. Minyak ini harganya kurang lebih sekitar 300 dinar. Jadi mahal sekali, saudara ya. Dan wajar kalau murid-murid pada waktu itu melihat minyak ini dicurahkan, ditumpahkan ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Mereka mulai gusar, marah. Karena mereka tentu tahu ketika minyak itu dituangkan dan wangian atau bau semerbak itu menyebar di ruangan, mereka tahu ini minyak mahal. Lalu mereka berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Harusnya kan minyak ini bisa dijual dengan harga mahal dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka.
Ia mengoreksi pikiran mereka dengan berkata, orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Saudara ya. Jadi apa sih maksud ayat firman ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Sebenarnya dari semua murid-murid Kristus, justru wanita ini yang paling memahami, paling mengerti akan hatinya Tuhan. Dia seperti memiliki satu kepekaan untuk memahami rancangan Bapa melalui Yesus Kristus. Karena dengan ia mencurahkan atau dengan ia menuangkan minyak itu, minyak narwastu murni itu di atas kepala Yesus, Yesus sendiri berkata bahwa wanita ini melakukan satu perbuatan yang baik. Wanita ini membuat persiapan untuk penguburanku. Dengan ia mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Ya, sekali lagi, murid-murid tidak memahami hal ini. Mereka selalu berharap bahwa Yesus yang dikatakan sebagai Raja orang Nazaret ini, mereka harapkan akan menjadi Mesias yang dalam benak mereka adalah seorang pembebas bangsa Israel yang kelak akan menjadi raja, ya, mengulang kembali kejayaan Raja Daud yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Mereka berharapnya seperti itu. Tapi mereka tidak sepeka wanita ini yang menuangkan minyak narwastu. Apakah wanita ini tahu? Dan apakah ini merupakan cara Tuhan menyatakan nubuat bahwa sebentar lagi ia akan melalui yang namanya kematian dan penguburan? Karena ini adalah puncak daripada karya Kristus di dunia ini. Ya, saya pernah membahas sebelumnya. Orang-orang di luar sana berkata kekristenan itu pagan. Pagan itu artinya ya agama yang masih menyembah dewa-dewi dan lain sebagainya. Agama kuno yang masih menyembah berhala atau menjadikan manusia itu sebagai dewa. Padahal faktanya orang Kristen tidak menuhankan Kristus. Di dalam iman Kristen, Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat yang berinkarnasi atau menjelma menjadi manusia. Tetapi ia menjadi manusia bukan sekedar iseng atau seperti dewa-dewi Yunani yang iseng menjumpai anak manusia lalu mengawin dan melahirkan manusia setengah dewa. Tidak seperti itu. Kristus menjelma menjadi manusia untuk menyelesaikan karya. Dan karya yang sejati ialah penebusan, di mana ia harus mati di atas kayu salib. Nah, Yesus selalu berkata bahwa wanita ini yang sudah menuangkan minyak narwastu murni, minyak narwastu mahal ini, paling mengerti dibanding murid-muridnya. Dia yang paling tahu, dia yang paling peka bahwa maksud dan kehendak Tuhan itu seperti ini. Ia sedang mempersiapkan kematian dan penguburan Kristus. Entah wanita ini sadar atau tidak sadar, saya juga tidak tahu. Tetapi bagaimana mungkin dia bisa sekonyong-konyong menuangkan minyak narwastu di atas kepala Kristus? Kalau bukan ia memahami tujuan atau rencana Tuhan. Wajar sih ya kalau kita kadang manusia kurang bisa memahami maksud dan rencana Tuhan. Cobalah saudara renungkan di dalam perjalanan kehidupan saudara sebagai orang percaya di dalam engkau mengiring Yesus. Berapa banyak harapan-harapanmu yang kau utarakan kepada Tuhan di dalam doa. Tetapi ketika kehidupan berjalan seolah-olah apa yang kita doakan tidak kunjung kita dapatkan. Apa yang kita harapkan kok jauh dari kenyataan. Apakah di sini saudara akan kecewa dengan Tuhan? Atau saudara menjadi seperti wanita yang menuangkan minyak narwastu ini, yang mengerti
kepada rencana Tuhan. Ia memahami maksud dan kehendak Tuhan. Sehingga bagiannya ialah ia mencurahkan minyak narwastu yang dibelinya. Saya percaya ini minyak narwastu tidak bisa dibeli langsung. Perempuan atau wanita ini harus menabung lama supaya bisa membeli minyak narwastu murni ini dan mencurahkannya ke atas kepala Yesus. Ia tahu Kristus itu berharga lebih daripada apapun. Bahkan minyak narwastu murni pun tidak layak sebenarnya menerima kemuliaan untuk dituangkan di atas kepala sang raja. Tapi sekali lagi ingatlah bahwa Yesus adalah yang kudus dan diurapi. Jadi ketika wanita ini mengurapi dia, ia sedang mempersiapkan penguburannya. Puncak tertinggi dari karya Kristus di dunia ini bukanlah menyembuhkan orang sakit, bukan membangkitkan orang mati, bukan mengajar atau khotbah saja. Puncak tertinggi ialah mematahkan kutuk kematian, kutuk dosa melalui penderitaan dan kematiannya di atas kayu salib. Itu yang sedang Kristus kerjakan dan akan dikerjakannya kalau dalam konteks firman yang kita baca. Dan Yesus berkata, sesungguhnya seharusnya ya, di mana saja Injil yang diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Loh. Sudahkah kita di dalam kita memberitakan kematian Kristus, apakah ada cerita tentang perempuan ini? Seseorang yang betul-betul mengerti. Orang Farisi, orang Yahudi, pemimpin agama, maksud saya orang Farisi, pemimpin agama, ahli-ahli Taurat, mereka tahu firman Tuhan. Mereka mencintai Alkitab. Bahkan banyak di antara mereka yang hafal akan firman Tuhan. Tapi mereka gagal buru-buru mengerti rencana Tuhan. Mengenal Kristus Sang Mesias saja mereka gagal. Mereka nggak mengerti. Murid-murid juga sama. Dekat dengan Yesus, bersama-sama dengan Yesus kemana-mana. Mereka juga tidak mengerti apa maksud perempuan atau wanita ini menuangkan minyak. Mereka berpikir ini pemborosan. Harusnya itu dikasih buat orang miskin. Ya benar sih ya. Aplikasinya karena mereka mendengarkan pengajaran Yesus. Betapa Yesus memperhatikan orang-orang terhina, tertindas. Orang-orang yang butuh uluran tangan dan pertolongan. Tetapi dalam konteks wanita ini menuangkan minyak narwastu murni, Yesus tidak mencegah dia. Yesus tidak melarang dia. Bahkan ia mengatakan, apa yang wanita ini lakukan perbuatan. Yang paling utama itu hati dari wanita. Mengerti akan maksud dan kehendak Tuhan. Nah ini dia saudaraku. Di dalam kehidupan ini menjadi orang-orang yang belajar untuk percaya kepada Tuhan, mengerti maksud dan kehendak Tuhan, itu selalu akan dibarengi dengan yang namanya ucapan syukur. Saudara tidak akan mencurigai Tuhan. Saudara tidak akan meragukan janjinya. Apapun pergumulan yang saudara hadapi, saudara pasti akan tetap memiliki iman. Sekelam apapun, sepekat apapun malam, saya yakin bahwa sebentar lagi fajar akan segera merekah. Fajar akan segera muncul. Ya. Mentari pagi akan segera terbit dan mulai mengalahkan kegelapan. Dengan kata lain, apapun situasi kondisi saudara saat ini, ketika engkau hidup benar, hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Tuhan, kau menaruh harapanmu dengan mengandalkan Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak akan membiarkan kau sendirian. Percayalah, karena saya melihat dalam kehidupan kami bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Tidak pernah terlambat. Bahkan terkadang ketika saya berpikir itu terlambat, ternyata tidak. Tuhan tidak pernah
membiarkan kita, atau Tuhan tidak sekali-kali meninggalkan kita. Dia mengerti. Dia paling mengerti hati kita. Sehingga bagian kita adalah percaya. Ya, mengerti maksudnya. Percaya saja. Belajar mengerti. Siapa yang bisa terima, saudaraku? Ini agak maju sih, agak maju melebihi yang ini ya. Melebihi bahasan kita ya. Siapa yang bisa terima? Kalau kemudian ya, murid itu membangga-banggakan Kristus Yesus, seorang yang viral di masa itu, seorang yang terkenal, digadang-gadang jadi pemimpin umat Yahudi yang akan menuntun orang-orang Israel masuk ke dalam masa kejayaannya. Tiba-tiba pribadi yang mereka harapkan ini ditangkap, disiksa, digantung, dan dipermalukan di atas kayu salib. Siapa yang bisa berharap seperti itu endingnya, saudaraku? Siapa yang berharap seperti itu? Kok kalah ya? Kok jagoannya kalah nih? Disalib loh, mati. Tetapi itulah puncak dari pelayanan Kristus. Mengecewakan memang kalau saudara pikir ya. Saudara yang menjadi murid-murid Kristus nih, mengikuti dia ke sana kemari, mendengarkan khotbahnya, ini orang baik. Dia menyembuhkan orang sakit, saudara ada saksi matanya. Dia membangkitkan orang mati, saudara saksi matanya. Tiba-tiba kemudian orang yang saudara harapkan ini, orang di mana saudara bahkan rela menyerahkan nyawa ini, tiba-tiba ending hidupnya tidak seperti yang saudara harapkan. Nah, ini loh maksud saya. Wanita ini mengerti. Dan ia percaya. Dan ia berharap kepada Kristus. Ia memandang dengan iman. Ini loh yang harusnya kita juga lakukan di dalam hidup ini. Ini loh yang harusnya kita tanamkan dalam hati kita. Bahwa semengecewakan apapun kelihatannya kehidupan kita ini, ketika kita setia dan berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan saudara. Tuhan setia. Ya, hari-hari ini pun saya rasanya sudah kehabisan waktu untuk khawatir. Ya, memang selama kita hidup ini kita bisa khawatir, saudaraku. Tapi dengan tahun-tahun yang saya lalui bersama Tuhan, kekhawatiran saya hampir nggak ada gunanya. Karena saya selalu melihat apa yang saya khawatirkan tidak pernah terjadi. Saya cuma membuang energi untuk takut dan khawatir dan cemas. Yang saya lihat ialah pertolongan, pemeliharaan Tuhan itu tidak pernah terlambat dalam setiap kehidupan orang percaya. Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman-Nya, dan mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menyatakan maksud dan kehendak-Mu melalui kebenaran firman. Kami bersyukur Tuhan, Engkau setia. Engkau menopang kami senantiasa. Engkau menjaga kami. Biarlah iman yang bersumber dari kebenaran firman Tuhan itu boleh tinggal tetap. Dan kami boleh meyakini bahwa Kristus Tuhan Allah kami, Ia adalah pribadi yang hidup, yang selalu ada dekat dengan hidup kami, yang berjalan bersama-sama dengan kami, yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Ia peduli, Ia mengerti, yang paling memahami kami. Sehingga hari-hari yang kami lalui Tuhan hari ini, sekalipun tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan, sekalipun mungkin saja tampak mengecewakan, tapi kami belajar mempercayai Tuhan mengasihi kami, bahkan jauh ketika kami masih hidup di dalam dosa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Biarlah kebenaran firman yang kami dengarkan betul-betul kami boleh simpan, tinggal tetap dalam hati dan pikiran kami. Segala puji syukur kami kembalikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah sampai di penghujung program seri pendalaman Alkitab.
Kami mengucapkan banyak terima kasih bagi saudara yang sudah tetap setia mengikuti channel ini dan mendukung kita di dalam doa. Besar harapan kami, saudara boleh bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan di dalam kasih. Dan kami percaya kerinduan, rasa lapar, dan haus akan firman Tuhan selalu ada di dalam hati dan pikiran saudara. Sampai bertemu lagi di dalam seri pendalaman Alkitab yang berikutnya. Kiranya kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus melimpah di dalam kehidupan saudara senantiasa. Shalom.